Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi awal pekan 18 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Tetap bersemangat untuk beraktivitas ya. Masih beraktivitas di rumah, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Dan pagi hari ini Pendeta Yohanes Budiarjo siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Beraktivitas di rumah juga? Ya pasti. Beliau punya banyak bisnis, tapi ya pelayanan, bisnis, semuanya harus calm down. Semua bisnis berhenti Pak? Ya, most of them ya. Okay. Semua kebanyakan dari aktivitas bisnis memang mau ndak mau ya harus berhenti dulu. Ya. Iya. Okay. Gimana rasanya? Biasanya sibuk terus sekarang di rumah gimana? Ya, sesuatu harus diprogram ulang ya. Kalau dalam dunia IT itu kan ada satu yang disebut dengan di restart tuh. Di refresh. Whatever apapun ngomongnya. Tapi yang Anda pasti kan bisa di uninstall juga ya. Uninstall terus diinstal ulang gitu ya. Tapi itu memang semua membutuhkan satu pemahaman yang baru. Karena terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, sudah terprogram seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita harus di set ulang gitu. Ya, jadi ya belajar menikmati. Walaupun awalnya ya agak membingungkan dan ada perasaan bete gitu ya, jenuh. Anak muda bilang bete. Kalau Bapak ngapain nih di rumah untuk membunuh waktu yang biasanya dengan berbagai kesibukan? Yang pertama pasti saya lebih concern ke rumah tangga ya. Anda tahu ya, saya itu single parent dan itu waktu ya sudah saya baktikan untuk ke sana gitu. Anak-anak juga di rumah semuanya. Anak-anak semua di rumah. Ya sedikit sekali aktivitas ada di luar kecuali kalau memang ada sebuah keperluan ya. Tapi lebih banyak di dalam. Yang kedua, ya mulai ini lagi belajar memahami, memikirkan strategi apa, jalan keluarnya seperti apa dan harus dipahami betul gitu loh. Ya. Sampai kapan ya who knows. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, harus berdamai dengan kondisi yang ada. Kalau nggak bisa stres ya. Baik, kekasih Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi yang namanya badai kehidupan, bencana kehidupan yang semua orang tuh terkaget-kaget. Bahkan di seluruh dunia, negara adik kuasa pun kewalahan dengan situasi ini ya, pandemi di seluruh dunia ini. Tetapi pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajak Anda dan saya untuk belajar berdiri teguh di tengah badai, di tengah-tengah badai dan bencana. Saya dapat pinjaman laptop dari narasumber saya. Gak tahu beliau memilih HP-nya yang kecil gitu, saya dikasih laptop yang besar. Mungkin karena saya pakai kacamata. Oke, kenapa mengangkat topik ini? Apakah karena situasi pandemi yang melanda seluruh dunia, menghantam perekonomian dan lain sebagainya? Iya. Saya digerakkan Tuhan untuk pagi ini berbicara satu tema ya. Waktu saya diingatkan melihat jadwal-jadwal yang tadinya begitu padat, tiba-tiba kan kosong di-cancel semua. Tetapi ada satu yang tidak di-cancel, yaitu beberapa. Salah satunya adalah Bincang Pagi pagi, ya. Puji Tuhan. Jadi hari-hari yang kemarin ketika saya merenung kira-kira apa yang harus saya sampaikan, dan sebuah kebiasaan baik saya berdoa dan saya mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tadinya ada beberapa tema ya yang mungkin sudah saya persiapkan atau saya kuasai lah. Tapi ketika saya dalam saat teduh saya, Tuhan berikan satu pemahaman yang berbeda. Karena apa? Maka sebab itu saya menulis sebuah tema ini, berdiri teguh, berdiri kokoh di tengah-tengah badai dan bencana. Dalam bahasa Inggris dikatakan stand firm in the midst of storm and disaster. Mengapa? Karena hari-hari ini kita semua tidak terkecuali membutuhkan sesuatu yang membuat kita tuh membangkitkan semangat kita. Kita butuh sebuah berita yang membuat kita tuh tetap optimis tentang hari depan. Kita membutuhkan sebuah pemahaman bahwa
walaupun ini di tengah badai, saya selamat. Mbak Wahyu, apa yang disebut dengan badai dan bencana? Secara fisik ya, badai itu punya 3 karakter. 1, kekuatan alam yang besar. 2, datangnya tiba-tiba, Nggak pakai kulonwun ya. Nggak pakai kulonwun. Dan yang ketiga, punya dampak merusak. Oke. Ya, jadi yang pertama, sekali lagi apa yang disebut dengan badai dan bencana? 1, yang pertama sesuatu kekuatan alam yang besar, nggak ada yang bisa menahannya. Yeah. Kedua, datangnya itu mendadak, unpredictable, tiba-tiba. Dan yang ketiga, punya dampak yang merusak. Bukankah hari-hari ini sekarang kita menghadapi sebuah situasi seperti itu ya? Jadi bagaimana kita itu berada tanpa kita minta dan tanpa kita harapkan, tiba-tiba kita ada di tengah-tengah sebuah situasi yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Maka inilah jadi satu pesan. Saya akan mulai pembicaraan tema ini dengan satu pertanyaan. Apa yang biasa dihadapkan orang? Apa yang biasa diharapkan orang pada waktu dirinya sedang berada di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan hidup? Cepat selesai, Pak. Saya banyak membaca berita-berita pada waktu awal bencana badai COVID ini. Sekali lagi kita tidak berbicara tentang COVID-nya itu sendiri, tetapi kita harus bisa memahami situasi ini. Yeah. Pada waktu kota Wuhan pertama kali terjadi peristiwa itu, tiba-tiba semua orang jadi paranoid gitu. Siapa ndak takut, siapa ndak panik, orang jatuh bertumbangan. Tiba-tiba tetangga kiri kanan meninggal mendadak dan semuanya. Dan tiba-tiba satu kota Wuhan itu provinsi dari Hubei ibu kotanya itu berpenduduk kira-kira 11 juta. Dan itu cukup besar karena beberapa rekan saya yang pernah datang ke sana mengatakan itu daerah pusat industri gitu. Dan tiba-tiba jadi seperti ketakutan. Di tengah-tengah situasi gitu, pemerintah China memutuskan melockdown, menutup total. Yang di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar mau masuk tidak bisa lagi. Lalu apa yang terjadi? Dan rakyat atau masyarakat warga yang ada di tengah-tengah itu jadi begitu ketakutan. Tidak ada pertolongan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba semua orang tumbang. Dan luar biasa sekali, keadaan panik seperti itu. Nah yang luar biasa, di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika betul-betul direpresif total, kota ini betul-betul diisolasi total, apa yang paling diharapkan? Uang Anda tidak pernah bisa menyelamatkan Anda dalam situasi itu. Punya uang nggak bisa beli apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Mobil Anda yang mewah pun nggak bisa selamatkan kita. Apartemen kita nggak bisa semua. Di tengah-tengah titik seperti itu, ketika warga masyarakat di kota Wuhan itu begitu menderita, terjebak dalam sebuah situasi yang begitu mencekam, apa yang paling diharapkan? Mereka berharap satu, persoalan ini bisa segera cepat selesai. Tetapi kan tidak ada obat, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dan pelan tapi pasti keadaan yang seperti itu menggerogoti, membuat orang yang tadinya kuat, siapapun dijadikannya melemah. Dan inilah yang sama yang kita hadapi hari-hari ini. Dulu kita merasa kuat, dulu kita merasa bisa dilewati, tetapi gitu sekarang tiba-tiba seperti ruin, jadi reruntuhan. Di titik seperti itu yang luar biasa yang saya baca dari begitu banyak berita, rekan-rekan mereka, saudara, famili yang di luar Wuhan memberikan satu kata-kata yang mensupport, menyemangati. Mungkin itu orang tuanya, mungkin itu familinya, mungkin itu keluarganya, mungkin itu rekan-rekannya, mungkin itu kolega bisnisnya di sana. Mereka meneriakkan satu kata, dan ini membuat marga Wuhan menjadi bangkit kembali. Satu kata saja. Dan bahasa Mandarin dikatakan Jaya Wuhan. Semangat. Ayo semangat. Jaya Wuhan, Jaya Wuhan. Dan berita itu terus gitu. Dan akhirnya masyarakat di Wuhan menyadari bahwa dia tidak pernah sendirian. Masih ada orang-orang yang di luar sana yang tetap memberikan perhatian, memberi semangat. Dan hari-hari ini kita butuh gitu loh. Sebuah situasi, sebuah dorongan, sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah pengharapan yang membuat kita tetap. Kalau persoalan ini tidak bisa cepat selesai, lalu bagaimana? Maka pertanyaan kedua, kalau persoalan yang kita hadapkan ini kita berharap cepat selesai, semoga kita sempat selesai ya. Kita berharap segera berakhir ya. Tetapi kalaupun itu tidak bisa selesai dengan cepat, apa yang harus kita lakukan? Maka
jawaban yang kedua adalah kita berharap kita punya kekuatan yang cukup untuk bisa menghadapi badai kesulitan ini sampai akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Berarti ada sebuah yang harus kita lakukan, sebuah kekuatan ekstra. Saya menamakan extra power gitu. Nah, apa nasihat firman Tuhan dalam hidup ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dalam pengiringan kita kepada Kristus, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap bersumber pada firman Tuhan. Saya akan digerakkan Tuhan untuk baca 2 ayat saja. Yang pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ketika kekasih Tuhan Anda dan saya ada dalam situasi terjebak di tengah-tengah badai dan penderitaan ini, apa nasihat yang kita butuhkan supaya kita tuh tetap menjadi kuat? 1 Korintus 15 ayat 58 dan Kolose 1 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pemahaman ayat ini bisa dipakai untuk pemahaman dalam pengiringan kita persekutuan dengan Tuhan lewati semua persoalan. Jelas kalimat itu sangat kuat. Berdirilah teguh, jangan goyah. Ini kalimat perintah ya, kata perintah. Ya, sebab itu biarlah satu kata ini pagi ini kita dengungkan terus ya. Stand firm, berdirilah teguh dan jangan goyah. Senada dengan itu Kolose 1 ayat 23, coba kita lihat ya. Kitab Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 dikatakan sebagai berikut, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah yang dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jelas kalimat yang sama, tetap teguh dan tidak bergoncang. Sebab kekasih Tuhan, inilah yang harus kita pahami hari ini dalam acara bincang pagi ini. Saya digerakkan Tuhan, ada sebuah situasi kita harus tetap teguh berdiri di tengah-tengah badai persoalan itu sendiri. Pak, kalau kita bayangkan badai itu, kita langsung ingat yang namanya di tengah-tengah laut kan. Tengah laut ada badai, dan itu kita mungkin di dalam kapal, tetapi badai itu terus menggoncang. Firman Tuhan katakan berdirilah teguh. Cuman kadang-kadang badai itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Kita merasa seperti itu. Sehingga kita ini diombang-ambingkan, digoyang. Saya mau berdiri teguh Pak, tapi kapalnya oleng. Jadi bagaimana tetap berdiri teguh ketika kapal yang kita tumpangi tetap oleng, kena badai? Pasti ya. Tadi karakteristik badai itu 3 ya. 1, kekuatan alam yang dahsyat. 2, datangnya unpredictable, tidak dipahami. Kelihatan nampaknya normal-normal saja, tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu cepat. Dan yang ketiga, dampaknya merusak. Pasti yang dirusak apa? Ya yang dihantamnya. Dan salah satu yang dihantamnya adalah kapal. Itu sendiri. Jadi itu karakteristik dari badai. Dan badai itu tadi Mbak Wahyu sempat sampaikan bahwa fenomena alam. Tetapi saya ingin katakan ada banyak badai dalam hidup ini. Sebuah pernikahan yang tiba-tiba terjadi, sebuah perselingkuhan yang mengakibatkan pecahnya pernikahan itu. Oh begitu banyak. Kalau mau diceritakan, begitu banyak saya terima rekan-rekan yang melakukan konseling itu. Ada lagi badai, sebuah putusnya sebuah pekerjaan karena situasi yang buruk atau sesuatu yang terjadi, PHK. Masalah. Rekan-rekan saya hari-hari ini sudah begitu banyak yang kehilangan pekerjaannya. Itulah badai. Ada yang lagi berikut, sebuah badai baru saja terjadi pada rekan saya. Saya mohon maaf, saya tidak mau sebut nama orang, gereja, dan pelayanan. Mendadak karena sebuah kesalahan yang saya pikir mungkin dia sudah pahami tapi tetap dia lakukan, ditangkap polisi. Anda bisa bayangkan, seorang pelayan Tuhan melanggar sebuah situasi dan ketangkap polisi. Itu badai. Rumah tangga yang tadinya begitu biasa tenang tiba-tiba dihantam seperti itu. Ada lagi rekan kehilangan orang yang dikasihinya. Saya mengalami itu. Itulah badai. Dan berbicara tentang badai, Alkitab pernah menulis ada 3 macam jenis badai yang pernah terjadi. Dan uniknya,
dari 3 jenis badai itu cara penyelesaiannya juga berbeda-beda. Oke. Dan pada waktu Jadi saya satu jurus tidak bisa dipakai untuk semua badai ya? menarik sekali gitu. Oke. Ini sangat menarik. Beda-beda tergantung Iya. badainya. Jadi pada waktu saya menulis tema ini dalam saat teduh saya dan saya menulis tema ini, seperti seakan-akan Kristus itu ada di depan saya dan mengajar saya untuk memahami inilah sebuah badai. Tidak bisa sama, tetapi cara-cara penyelesaiannya bisa luar biasa berbeda. Oke. Dan ini semua punya satu pesan, membuat kita jadi tetap semangat, tetap optimis, tetap kuat menghadapi hidup ini walaupun tidak ada dasar untuk kita berharap, kata sebuah Oke. lagu itu ya. Jadi jenis badai yang seperti apa itu, Pak? Yang pertama, Alkitab menulis badai yang pertama itu badai yang terjadi di Danau Galilea, di mana Tuhan Yesus dan murid-murid ada dalam sebuah perahu. Itu badai yang pertama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Badai jenis yang kedua, badai yang terjadi pada kapal yang ditumpangi Rasul Paulus. Kisah itu tertulis di Alkitab dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 43. Dan badai yang ketiga sama hampir mirip persis seperti yang terjadi pada Rasul Paulus, yaitu badai yang terjadi pada kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Yaitu di kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Mungkin kita tidak bahas ketiga badai ini karena kalau saya bahas nanti Bisa 3 hari 3 malam nggak selesai, Pak. saya bisa ditegur sama Pak Wahyu. Oke, badai yang pertama tadi. Kita bahas 2 saja ya. di awal. Oke. Yang pertama, Semoga 3-nya bisa ya. Oke, yang pertama dulu, Pak. Yang pertama adalah cara menghadapi badai dan menyelesaikan badai itu. Ingat, badai harus dihadapi dan diselesaikan. Mari kita Tidak boleh ucapkan lari ya. Tidak boleh. Kita katakan badai harus dihadapi dan diselesaikan. 2, 3. Badai harus dihadapi dan diselesaikan. Yang pertama, Markus 4 ayat 35 sampai 41, badai yang pernah menimpa murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sendiri dalam sebuah perjalanan di Danau Galilea. Saya yakin banyak kekasih Tuhan sudah hafal dan paham kisah-kisah Ceritanya, ini, dan ini satu tema yang memang menarik untuk dibahas. Tetapi izinkan saya melihat pada satu sisi yang berbeda. Saya ceritakan saja kronologi peristiwanya dan mungkin kekasih Tuhan bisa, kalau ada Alkitab, bisa baca Alkitab itu sendiri. Yang pertama adalah ayat 35 sampai 36, dikatakan para murid memutuskan melakukan perjalanan menyeberangi Danau Galilea pada petang itu. Ya. Dan seperti kita pahami, pelayanan Tuhan Yesus lebih banyak di daerah yang disebut dengan provinsi Galilea. Di mana di provinsi Galilea itu ada sebuah danau yang disebut dengan Danau Galilea. 4 nama danau itu disebut: Danau Tiberias, Danau Galilea, ya, Genesaret, Danau Kineret. Semua itu danau yang sama. Danau yang sama. Kalau Tuhan izinkan satu kali kita akan belajar, karena saya berkali-kali memimpin perjalanan ke sana, jadi paling tidak saya paham. Jadi satu danau punya 4 nama dan semua punya artinya masing-masing. Dan danau itu kelihatannya bukan danau biasa. Kenapa, tapi Pak? Ya saya katakan lumayan besar. Ya, dengan lebar 14 km, panjang 22 km. Ya, big itu lake besar lah. ya. Tapi masih lebih besar Danau Toba. Ya. Danau Toba masih lebih besar. Masih lebih besar. Masih lebih besar Danau Toba. Okay. Danau Galilea itu tempat di mana kita pahami bahwa di mana ada danau, di situ pasti banyak ikan kehidupan. Dan di mana ada banyak ikan dan kehidupan, maka banyak orang mencari makan atau penghidupan di situ. Dan Danau Galilea itu dekat sekali dikelilingi oleh kota-kota di mana Tuhan Yesus sering datang dan melakukan pelayanan itu. Sebut Kapernaum, Betsaida, kemudian Nazaret itu sendiri dekat-dekat situ. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus banyak melakukan perjalanan dan pelayanannya di daerah situ. Dan ini buat berapa saya satu perjalanan yang normal. Ketika sudah biasa mereka lakukan. Suatu perjalanan yang biasa, apalagi mereka kebanyakan nelayan kan. Iya. Sama seperti kita hari-hari ini. Pak Wahyu berangkat pagi untuk siaran, saya berangkat pagi untuk bekerja. Satu perjalanan yang biasa, yang normal. Dan ingat tadi karakteristik badai, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, unpredictable. Apa yang terjadi di tengah-tengah mereka sedang melakukan perjalanan yang biasa? Mungkin mungkin Petrus pada waktu itu bernama Simon, sudah mungkin 2/3 hidupnya sudah ada di situ ya. Saya pun pernah ada beberapa kali di itu dan memang mengasyikkan. Tetapi ingat, Danau Galilea itu punya karakteristik yang agak aneh.
danau itu kan seperti lembah ya, Dikelilingi gunung. oleh bukit-bukit Bukit. yang seperti kayak kita ngaduk teh itu. Dan ketika ada angin sakal datang memutar, itu seperti kita bikin teh itu di dalam apa cup Cangkir itu, itu. cangkir itu. Jadi diputar. Angin itu tidak gampang keluar. Kenapa? Terbentur oleh Bukit-bukit itu tadi. tadi. Ah. Jadi ya selamat datang, seperti dipusing begitu. Dan betul di tengah-tengah perjalanan yang mereka, saya yakin para murid itu paham tanda-tanda ciri-ciri kalau ada terjadi mau badai mau apa. Mereka sangat paham badai mana yang bisa dilewati dan badai mana yang tidak bisa dilewati. Mereka sangat paham karena mereka pekerjaan itu. Dan mereka sama sekali tidak menduga malam itu ketika mereka sedang melakukan perjalanan nyebrang itu, tiba-tiba Alkitab berkata datanglah taufan yang sangat dahsyat. Bukan dahsyat saja, sangat dahsyat. Sekali lagi saya agak sedikit curiosity ya. Saya punya satu sikap itu ingin lebih memahami lebih banyak. Ternyata badai itu ada tingkatan-tingkatannya. 0 1 sampai 15. 1 sampai 3 namanya ada, 4 sampai 6 namanya apa, 7 sampai 9 namanya apa. Dan tertinggi itu 13 sampai 15 itu disebut dengan hurricane. Hurricane itu satu badai yang begitu Yang gulung luar itu, Pak, biasa. Ya, kapal tanker pun bisa digulung, bisa ditumpahkan sama dia. Dan kalau dikatakan oleh kitab taufan yang sangat dahsyat, saya yakin sudah di atas 12 ini. Apa? Mengapa? Karena para murid bukanlah orang kemarin sore. Kalau saya sama Mbak Bayu naik di kapal itu kena goncang sedikit udah musing, udah muntah gitu. Tapi Kalau mereka sudah biasa. sudah biasa, mereka tahu Mereka membaca. lahir dan besar di Iya. situ gitu ya. Dan mereka berpikir mereka pasti bisa melewati badai itu. Ingat, inilah kedatangan persoalan yang tiba-tiba, unpredictable, very fast. Dan mereka berusaha mengatasinya. Apa yang terjadi? Ayat 38, karena sudah mereka tidak pernah bisa melewatinya dan tidak bisa mengatasinya, maka satu yang akan terjadi. Dan semua kita punya persoalan itu. Kita terjebak di sudut, lalu kita jadi panik, frustasi, dan emosi. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Bawaannya pengen marah aja gitu. Ada seorang rekan yang ketika terjebak dalam sebuah badai itu, perceraian itu datang tiba-tiba. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha mencoba bertahan, tidak bisa, menyelamatkan, tidak bisa. Apa yang terjadi? Panik, frustasi, emosi. Anak yang tadinya tidak bersalah bertanya sedikit, salah sedikit saja kita sudah naik. Apalagi kalau kita menghadapi tekanan dalam keuangan misalkan. Tadi hubungan suami istri jadi yang tadinya manis jadi merenggang. Karena apa? Karena ada begitu banyak perkataan-perkataan yang sedikit saja jadi membuat kita. Inilah semua perasaan-perasaan kita. Dan saya berdoa agar kekasih Tuhan tidak terjebak dalam situasi seperti ini hari-hari ini. Kalau mau jujur kita mengakui kita semua ada dalam kondisi panik, frustasi dan emosi kita gampang untuk meledak. Kita cari exit push buttonnya. Kalau Anda tahu ya, kalau ada sebuah sesuatu tiba-tiba kita mau, kalau kondisi tidak memungkinkan, kita tekan push button itu, tombol merah lah, itu menyerah. Ini masalah nggak bisa ada tanda menyerahnya. Iya. Oke, kekasih Tuhan, cerita itu belum selesai karena ada lakon yang nantinya akan menenangkan badai. Yang kita semua tahu bahwa lakonnya adalah Tuhan Yesus. Cerita belum selesai, dan bagaimana kisah itu dalam aplikasi rohaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.